ada 4 alasan mengapa kita tidak butuh motivasi. Yang pertama, kalau orang dimotivasi itu kan kayak orang itu begitu kempes, begitu lemas sehingga harus dipompa semangatnya. Saya tidak butuh dimotivasi. Emangnya orang yang mau kasih motivasi hidupnya udah bener apa? Mereka juga harus ngaca dulu dong. Mau ngasih tahu orang. Ya, bener juga sih. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dalam bahasa Inggris ada sebuah istilah seperti ini. You can lead a horse to water, but you cannot force the horse to drink. Nah, kalau hati sudah menginginkan, if there is a will, there is a way, pasti ada jalan. Jadi keinginannya itu harus ada dulu. Kalau keinginannya nggak ada, mau dimotivasi kayak apapun, nggak akan didengar. Masuk telinga kiri, mentah lagi. Karena memang tidak dibutuhkan gitu. Ya. Nanti juga kalau sudah ada kebutuhan, pasti akan cari cara sendiri gitu, otomatis. Ya. Itu alasan kedua mengapa kita tidak butuh motivasi. Alasan ketiga, oke lah, saya pernah kok ikut motivasi. Dan yang saya dengar itu aja kok, nggak ada yang baru. Itu kan cuman common sense ya, cuman akal sehat aja gitu. Paling apa sih? Harus punya tujuan, ya, bermimpi tinggi, ya. Harus berempati sama orang lain. Kan itu aja gitu. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Jadi percuma, toh saya juga sudah paham gitu ya. Nah, yang terakhir, alasan keempat adalah emangnya ada garansi bahwa kalau saya mengikuti motivasi, hidup saya bisa berubah gitu. Jangankan berubah, hari ini saya dengar motivasi, besok sudah lupa. Mari kita bahas mengapa kita butuh motivasi. Yang pertama, memang kata motivasi itu saya akui itu kurang cocok ya. Karena siapa sih yang bisa memotivasi orang gitu ya. Mengubah diri sendiri saja sulit, mau mengubah hidup orang lain memang itu tidak gampang. Kata motivasi kurang cocok. Yang cocok adalah memberikan inspirasi, sharing pembelajaran dan pengalaman. Nah, kalau ada orang yang niatnya baik, mau ngasih tahu, ya, mau memberikan pengarahan, tentu kita tidak mau menutup diri kan. Kita mau jadi orang yang open mind kan. Kita tidak mau dituduh orang yang sudah serba tahu gitu. Oh, saya sudah tahu. Oh, saya sudah coba. Itu kan nyebelin ya. Orang-orang seperti ini sombong gitu. Tidak membuka diri pada hal-hal yang baru. Kalau kita mendengarkan orang memberikan saran, ya sudahlah. Kita terima niat baiknya itu. Kita mungkin bisa bertanya pada diri sendiri, jangan-jangan ada sesuatu yang menarik yang bisa saya pertimbangkan dari saran yang diberikan. Jadi jangan dulu menutup diri. Oke lah, kalau memang si pembicaranya ini masih nggak benar hidupnya, misalnya gitu ya, itu kan urusan dia sama Tuhan gitu ya. Yang kedua itu belum ada keinginan, ya. Oke, memang kalau belum ada keinginan susah, ya. Motivasi datang dari dalam diri. Contohnya waktu saya SMP dulu ada teman sekolah saya yang nggak pernah mandi tuh kalau ke sekolah. Karena dia tidak merasa butuh, tidak merasa perlu. Suatu hari nggak ada yang nyuruh dia untuk mandi, bahkan pakai minyak rambut ke sekolah. Kok bisa berubah? Ternyata jawabannya karena dia sedang suka dengan satu cewek di sekolah. Ya. Jadi keinginan untuk berubah itu datang dari dalam dirinya. Awareness before change. Jadi kalau mau berubah, yang pertama-tama dilakukan adalah aware. Harus menyadari perubahan itu. Nah, kadang-kadang orang itu nggak sadar-sadar gitu. Sampai tua pun dia nggak sadar-sadar juga. Tua itu pasti, dewasa itu kan pilihan katanya. Tidak perlu harus mengalaminya sendiri untuk belajar bahwa misalnya ngerokok itu membahayakan atau ngebut itu artinya maut. Kita tidak perlu harus merasakannya sendiri gitu. Kita bisa belajar dari orang lain. Ada quote yang bagus yang mengatakan, never stop learning because life never stop teaching. Ya. Jadi kesadaran itu harus dibangun dari dalam diri. Kalau kita nunggu sadar, kadang-kadang kita nggak pernah sadar, nggak pernah eling.
gitu ya. Jadi kadang-kadang emang harus disadarkan gitu. Sesuatu yang baik itu kadang-kadang butuh sedikit pemaksaan. Misalnya kayak minum pil, minum obat atau ke dokter kan kadang-kadang kita perlu sedikit dipaksa ya. Yang ketiga, memang sih materinya itu-itu aja gitu. Betul. Tapi buat beberapa orang, materi itu adalah segala-galanya. Misalnya, I used to be a loser. Saya itu dulunya cemen banget. Saya itu dulunya betul-betul pecundang. Saya merasa diri saya sebagai korban kerusuhan Jakarta tahun 98 dan saya ya cukup trauma lah ya meninggalkan Jakarta, dan saya menghabiskan sisa hidup saya menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, lari dari masalah, temperamennya pendek, orangnya dendaman dan lain sebagainya lah ya, yang jelek-jelek itu semua saya gitu. Tapi setelah saya mengikuti banyak seminar ya, Om Andri Wongso, Pak James Gui, Pak Tungges Semuaringin, Pak Antonio Dio Martin, Pak Arfan Radiansyah, dan yang lain-lain, pelan-pelan mereka mulai mengubah cara pandang saya, mengubah mindset saya, sehingga saya sangat bersyukur gitu. Saya mendapatkan begitu banyak pembelajaran yang sangat berharga dari sesi motivasi yang saya ikuti. Memang tidak ada jaminan dan tidak ada yang tahan lama. Ya, hari ini belajar, besok lupa, itu benar. Memang tidak ada yang permanen. Ya, makanya kita mandi dan makan, kita lakukan terus-menerus kan. Kita mandi sehari 2 kali, kita makan sehari 3 kali, besok lapar lagi, besok mandi lagi. Memang seperti itu gitu. Yang penting dari motivasi itu sebenarnya adalah penerapannya kan, aplikasinya kan, bukan ilmunya. Ada quote yang bagus dari Jim Rohn, saya bacakan begini. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. Jadi jangan biarkan pembelajaran itu hanya numpuk jadi ilmu. Biarlah pembelajaranmu itu numpuk jadi rencana tindakan, jadi action. To know but not to do is not to know kan. Tahu tapi tidak melakukannya sama saja dengan sepertinya tidak tahu. Jadi kita belajar untuk apa? Untuk kita aplikasikan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan melihat perubahannya pertama-tama terjadi pada diri kita dahulu. Itulah 4 alasan mengapa kita sebenarnya membutuhkan motivasi. Thanks for watching, sampai jumpa di episode yang berikutnya ya.